Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kepada pemirsa yang budiman, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan bahwasanya dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Wa qala nabi khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya setiap nabi, setiap rasul memiliki mukjizat masing-masing. Bahwasanya ada Nabi Musa, dia memiliki mukjizat dengan tongkatnya bisa membelah lautan, sehingga terbelahlah laut dan laut menenggelamkan Fir'aun. Akan tetapi dari mukjizat-mukjizat yang ada nabi-nabi terdahulu, sekarang kita tidak tahu di mana mukjizat daripada tongkat Nabi Musa sekarang di mana, kita tidak tahu. Akan tetapi ada nabi di akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diberikan mukjizat, di antaranya adalah Al-Qur'an. Di mana dengan Al-Quran ini kita sampai hari ini bisa memegangnya, yaitu mushafnya, kita bisa mempelajarinya, sehingga mukjizat ini terus kekal ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah kami sampaikan, syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Hari ini kita masih mendapati bulan Ramadan. Dengan bulan Ramadan ini sering kita dengar syahrul Ramadan, syahrul siyam. Bulan Ramadan adalah bulan puasa. Syahrul Ramadan, syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Yang kita bahas adalah tentang syahrul Ramadan, syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran diturunkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran, di mana Al-Quran ini adalah kitab atau wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian disampaikan kepada umat-umatnya. Tidak hanya itu, bahwa Al-Quran ketika kita hanya membacanya, baru membacanya, kita sudah bernilai ibadah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bahwasanya khairukum man ta'allama al-Qur'an. Kita membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, kemudian kita mengajarkannya. Hal ini termasuk orang-orang yang baik, bahkan orang yang paling baik di antara kita atau di antara kalian adalah orang yang mau mempelajari Al-Qur'an, kemudian dia mengajarkan kepada yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya bulan Ramadan ini menjadi momentum bagi kita untuk terus meningkatkan amal ibadah kita, terutama berkaitan dengan ibadah-ibadah yang mungkin sebenarnya setiap hari kita lakukan. Di antaranya adalah membaca Quran. Tadi pagi saya mendengar ada ustadz yang menyatakan ada paket hemat dalam hal ibadah. Di antaranya adalah dia mengamalkan membaca Al-Quran. Tentu hal ini selaras dengan sabda Rasul, bahwasanya bahwa barang siapa yang dia membaca Al-Quran, membaca kitabullah harfan, bahwa di sana dikatakan bahwa hasanatan, ada nilai kebaikan, bahkan asyra hasanatan. Bahkan dikatakan alif lam mim, bukan dikatakan alif lam mim min harfin wahidan, dengan satu huruf, bukan. Akan tetapi ketika alif lam mim, alif harfun wahid, lam
harfun sani, mim harfun salis. Dari hal ini bisa kita pelajari, ketika Al-Quran sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad dan diajarkan kepada kita, selain kita membacanya, mempelajarinya, jangan sampai lupa. Tujuan daripada Al-Quran diturunkan, pertama adalah hudan. Dia adalah menjadi petunjuk bagi kita. Setiap manusia hidup di alam dunia ini tentu membutuhkan arahan, membutuhkan aturan yang jelas yang bisa kita ikuti sehingga kita selamat di dunia wal akhirah. Maka Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Hudan linnas, dia menjadi petunjuk bagi manusia. Kemudian Al-Quran Al-Furqan, Al-Quran juga menjadi pembeda mana yang baik, mana yang buruk. Pemirsa yang dirahmati Allah, dari uraian-uraian tadi yang telah kami sampaikan, sekali lagi mari kita mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh, mulai dari membacanya dengan dikatakan ilmu tajwid, ada ilmu makhrajul huruf, ada kita mempelajari ilmu tentang fasahah, tentang kefasihan, ada ilmu-ilmu yang mempelajari untuk mendalaminya, untuk memahami bahasa Arab dan lain sebagainya. Tentu hal ini membutuhkan waktu dan nilai keseriusan. Akan tetapi bahwasanya nilai ibadah kita semuanya akan berkali-kali lipat ketika kita berbicara tentang bulan Ramadan, ketika kita berbicara tentang Al-Quran, membaca, mengkaji, mempelajari. Efeknya adalah untuk kita, untuk masa depan kita, bahwasanya ada dikatakan bahwa kita harus memikirkan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang dia mau mengintrospeksi diri dan mau mempelajari, mau menyiapkan amalan-amalan ibadah setelah mati. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.